Dah. Sebelumnya perkenalkan, kami dari Universitas Jakarta, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Saat ini kami dari semester 5 dan kami di sini dalam rangka untuk menyelesaikan tugas dari UTS mata kuliah Manajemen Perbekalan yang diampu oleh Profesor Puji Wapono. Nah, sebelumnya kami dari mahasiswa akan memperkenalkan diri. Nama saya sendiri Muhammad Farhan dan rekan-rekan saya. Nama saya Nur Hidayat dan nama saya Muhammad Alfiz. Jadi kami tujuannya di sini untuk melakukan 3 hal. Yang pertama ini kita datang di sini untuk melakukan observasi ke kantor dari NetZep ini atau PT Arsindo Pratama ini. Lalu yang kedua melakukan wawancara dengan Ibu Shirley sebagai divisi keuangan juga logistik. Lalu yang ketiga nanti mungkin kita akan melakukan dokumentasi di sekitar ada kantor ini. Mungkin sebelum kita mulai, boleh Ibu Shirley memperkenalkan diri terlebih dahulu, jabatannya apa, selama berapa bekerja, dan saat ini PT NetZep ini bekerja di bidang apa bergeraknya? Selamat sore, saya Shirley ya dari PT Solusi Asindo Pratama. Kalau di sini saya jabatannya sebagai Finance, dan untuk PT Solusi Asindo Pratama sendiri itu bergerak di bidang jasa layanan internet. Jadi kita itu ISP ya, yang seperti yang kita tahu kan sekarang internet itu udah kayak oksigen ya. Jadi kita itu jual internet dan target pasar kita itu multi brand ya, sudah kayak kita tuh bisa ke rumah sakit, hotel, jadi kita bukan yang masuk ke rumah-rumah seperti mungkin kalau di rumah pasti pasang wifi ya. Nah kita nggak yang kecil itu, tapi kita ke perkantoran, rumah sakit, gedung, terus event-event yang live streaming kayak konser musik terakhir kemarin yang Bruno Mars itu kita layanin, terus konser musik terakhir Neo itu kita layanin juga untuk internetnya. Karena kan di setiap acara event itu kan misalnya kalau kita konser musik itu kan butuh untuk tiketing, itu kan online kan semuanya, mungkin berhubungan dengan online ya, pasti mereka butuh layanan internet dan kita di sana hadir sebagai penyedia jasa layanan internet. Mungkin selanjutnya kita langsung masuk ke sesi wawancaranya aja ya. Kita langsung mulai menjawab pertanyaan, mungkin Ibu bisa jawab secara singkat jelas pada. Pertanyaan pertama ini mengenai pengelolaan keuangan di PT ini sendiri. Nah, sebagai Head of Finance kan, memastikan pengelolaan keuangan yang efektif di PT Solusi Asindo Pratama ini seperti apa? Apakah Ibu memiliki suatu metode ataupun cara tersendiri untuk menjaga arus kas yang tetap stabil di PT ini? Kalau untuk menjaga arus kas yang pasti kita harus menjaga pemasukannya dulu, karena kalau pemasukan ini dijaga, kita kan pasti punya fixed cost tiap bulan ya kan, yang harus dibayar seperti gaji, pengeluaran rutin operasional kantor dan lain-lain. Nah itu kan rutin fix setiap bulan, jadi kita harus menjaga pemasukan fix kita juga setiap bulan ditambah dengan pendapatan one time. Contohnya kayak event yang tadi saya cerita itu adalah pendapatan one time kita, jadi dia nggak berulang. Kalau fix itu berarti kan dia harus berulang setiap bulan. Nah kita punya pelanggan itu ada 2, ada yang berulang dan ada yang sekali-sekali. Nah, yang berulang itu misalnya gedung di SCBD itu Equity Tower berlangganan contohnya ya sama kita. Nah dia berlangganan bulanan, berarti dari setiap bulan itu dia akan bayar ke kita kan. Nah itu yang harus kita jaga gitu. Jadi harus ada banyak pelanggannya, revenue-nya untuk supaya kita bisa menstabilkan arus kas kita, ditambah dengan kita tetap jualan yang tadi event-event tadi one time untuk tambahan, misalnya kita mau investasi lagi kan, bangun kayak ISP kan harus bangun jaringan itu kita harus jaga dari pemasukan, intinya harus pemasukan dulu. Percuma kita catat pakai metode apapun atau aplikasi apapun, yang penting dalam finance itu adalah harus ada uang masuk untuk supaya bisa jadi uang keluar ya kan. Jadi kita harus jaga penjualannya, salesnya itu harus bisa merambah segmen manapun ya kan, perbanyak sales, perbanyak referensi ya kan. Dan itu penting untuk arus kas kita supaya stabil, revenue-nya harus dijaga. Mungkin dari rekan saya ada pertanyaan? Saya tadi kan di awal Jo itu sempat nyebutin kalau misalkan Ibu Shirley juga menjabat di logistik, cuma nggak terlalu ini berdagang. Jadi saya membawahi biaya pengeluaran, pemasukan dan gudang itu kan itu pasti dalam keuangan itu terkait dengan biaya keluar ya. Nah kalau misalkan dari logistik ke finance itu
untuk terkait dengan pemesanan barang agar Prosesnya. prosesnya itu sampai di ACC di finance itu gimana sih? Misalnya kita ada mau instalasi satu pelanggan baru, dia menjadi pelanggan recurring bulanan yang bayar setiap bulan. Nah, itu kan nanti akan dipasangin tuh, ada radionya, wifi-nya, routernya. Nah itu nanti akan kita hitung, misalnya dia revenue-nya berapa, ya kan? Nah tapi kan nggak bisa perangkat itu dibayar langsung di pemasukan pertama, berarti kan kita harus susutin kan, kita mau berapa bulan ini perangkat ini dibayar. Jadi nanti ada hitungannya P&L-nya, namanya profit and loss. Nah biasanya setiap pelanggan itu pasti ada cost perangkatnya, cost fiber optiknya, ultraviolet atau bandwidth-nya. Nah itu harus dihitung dulu. Nanti baru ketemu marginnya, biasanya kita di angka 40 sampai 45. Ya. Baru kita ACC, pelanggan itu bisa instalasi, kita bisa beli perangkatnya. Tapi kalau misalnya nanti marginnya setelah kita hitung ternyata kecil, ya sebenarnya daripada nol sih tetap kita ambil kan. Jadi ya pembelian itu ada request dulu dari awal, sales masuk ke sales admin masuk bikin permintaan, minta approval atasannya, baru masuk ke saya, nanti saya olah datanya, profit and loss. Baru kalau oke, ya even 10% pun ya daripada nol kan, kita tetap. Jadi prosesnya lurus seperti dari sales ke sales admin, approval atasan sales, baru dikasih ke finance cek lagi, baru kita masuk ke gudang untuk diorder. Kalau misalnya barangnya ready ya tinggal dipasang, kalau enggak kita beli. Oke, untuk pertanyaan lanjutan kan itu terkait dengan produk utama dari perusahaan ya. Kalau misalkan ada kan tadi kalau misalkan itu dari sales, kalau misalkan dari kebutuhan perusahaan yang internal kayak misalkan contohnya itu ATK atau yang lain yang lebih kesannya buat digunakan di dalam perusahaan itu, kira-kira prosesnya gimana sih dari logistik ke itu, apakah sama dari sales ke finance atau bagaimana? Kalau misalnya untuk kebutuhan kantor ya, ada tulis kantor, operasional kantor sampai ke pantry itu biasanya kita memang udah kita budgetin tiap bulan gitu. Jadi untuk ATK, pantry dan lain-lain kita udah budgetin. Jadi setiap bulan ya kita beli kertas 4 dan nanti dicek. Contoh ya, kertasnya 4 box misalnya. Nah kalau ternyata bisa 1, kita tetap bulan depan beli 4. Kita terus begitu. Jadi budgeting kita static, fix ya, kecuali kebutuhan pantry yang itu sesuai request dari OB-nya atau latar kebersihan. Tapi kalau untuk ATK kita biasanya static, kita akan pesannya static. Tapi kembali lagi untuk kayak ke poin pertama tadi, untuk menjaga arus kas ya kita kan harus benar-benar hitung mana yang penting atau enggak. Tapi karena kita di sini perusahaan bukan yang besar banget, jadi ya kebutuhan ATK-nya juga nggak besar, paling cuma yang normal-normal. Oke, untuk pertanyaan dari yang ketiga mungkin berbeda, maksudnya hampir sama dengan yang lain juga. Kan tadi dijelasin kalau perusahaan ini kan penggerak penyedia layanan internet ya, yang dimana disitu kan pasti menggunakan modem ya. Kalau dari yang provider lain itu kan mungkin biasanya itu modemnya itu kan dipinjamkan, yang dimana kalau misalnya kita putus kontrak dengan provider tersebut itu bakalan modemnya diambil. Apakah pada saat event yang tidak fix kayak misalnya tadi konser Bruno Mars, terus juga kantor-kantor yang ada di SCBD seperti di Equity Tower, itu sistemnya itu sama sewa atau kita itu membeli modem, yang dimana kalau misalnya kekurangan kelebihannya mungkin ada berbeda-beda ya. Kalau misalnya sewa mungkin dari pihak perusahaan sendiri pengen ada yang namanya pembaruan dari modem tersebut, kayak gitu. Jadi kita di sini ada 2 ya, yang dimaksud tadi kan modem. Jadi setiap pelanggan itu kita pertama pasangin radionya dulu. Itu untuk yang ngalirin. Nah, nanti setelah radio itu ada router. Nah, jadi yang kita cover sampai si radio tadi itu untuk ngalirin bandwidth-nya. Nah, nanti kan setiap permintaan kayak misalnya event Bruno Mars itu kan kita pasang 1 titik. Nah, nanti akan dibagi itu bagi router. Nah, kalau untuk ke pelanggan event kita semua tidak menghitung budgeting perangkat, maksudnya dalam arti memang itu perangkat kita sewa, udah berikut angka bandwidth dan lain-lain. Jadi mereka selesai acara kita ambil lagi itu semua barang kita. Tapi untuk pelanggan yang bulanan, nah itu kita sewakan itu yang radionya
radionya yang kita pasang itu kita sewain. Nah nanti kalau dia mau pasang di rumahnya, misalnya kan dia rumahnya 2 lantai atau gedungnya 5 lantai, nah itu nanti setiap lantai dipasang router, itu yang harus dia beli gitu. Jadi router itu adalah pembelian maksudnya customer kita yang beli, pelanggan yang beli ya, karena itu sesuai permintaan. Kalau kita yang kita pasangin hanya modem, jadi kalau nanti atau radio ya, radionya rusak baru bisa ganti. Oke, berarti hanya penggantian radio aja, tapi untuk router itu kita sebagai customer membeli secara langsung di awal. Kata lagi? Oke, saya nih Kak, tadi kan sempat ya di mention kalau misalkan beli kertas 4 tapi dalam sebulan. Nah terus di bulan sebelumnya tuh masih nyisa 1, tapi kan ini kan yang mana budgeting fix. Itu jadi meskipun ada 1 yang sisa, di bulan depan bakal tetap beli 4 lagi kan. Nah kalau misalkan kan itu berarti ada kelebihan stok ya. Nah jadi nanti ketika akan bertumpuk sampai 4, kita akan hold pembelian kertas gitu. Jadi nanti ya sebenarnya nggak statik banget, tapi kayak 3 bulan gitu, itu mungkin sama lah, beda-beda sedikit aja. Tapi nanti udah terkumpul, saya udah sampai 4 nih, ya kan mungkin sisa, tapi sebenarnya susah juga sih itu. Yang pasti maksudnya saya statik karena saya biasa di sini average ya. Jadi tiap pembelian ATK tiap bulan itu saya kali setahun dibagi, itu average-nya ya terlihat statik gitu, segitu aja gitu. Tapi normalnya memang ngabisinnya kurang lebih segitu lah, jadi mungkin kita besoknya ngambilnya samain lagi terkait dengan ini nih yang kelebihan juga tadi. Nah itu kan pasti perlu ada disimpan ataupun dikelola dengan baik ya sama kantor. Nah itu kalau misalkan ada kelebihan baik yang tadi yang sisaan maupun perangkat yang apa ya istilahnya itu belum dipesan sama ini, jadi perusahaan tuh sistemnya gimana ya, ada perangkatnya duluan atau gimana sih Bu, kayak jadi sebelum misal si Vinci belum ini nih belum mesen, tapi perusahaan tuh memang udah punya perangkatnya duluan gitu loh. Untuk misalnya untuk yang pelanggan. Iya. Jadi sebelum dipesan tuh kita pasti punya stok awal. Oh iya. Nah, kita punya kalau misalnya kita punya stok awal di gudang ini ada 10 radio. Nah, setiap pelanggan itu dipasang 2 radio, 1 di sisi sentral, 1 di rumah dia. Itu kan ditembak. Gitu. Atau sekarang banyak pakai kabel ya, jadi cuma langsung pasang router. Tapi kita juga masih ada yang layanan seperti itu. Nah kita ambil contoh yang radio ya. Nah itu ada 10 radio. Satu pelanggan itu membutuhkan 2, 1 di sisi sentral, 1 di sisi pelanggan. Nah jadi stoknya itu kita pasti harus punya stok. Jadi nggak yang ada order beli atau dibeli. Ya, tapi nanti kita akan beli untuk mengganti stok awal. Gitu. Jadi di sini kan kita sebutnya purchase request ya. PR-nya itu yang atas nama Muhammad Vinci ini akan kita pakai untuk beli, untuk mengembalikan stok awal. Tapi jadi barang yang kedua itu, barang 2 yang keluar itu yang memang untuk pelanggan ini gitu. Jadi setiap ada yang, jadi jatuh sebenarnya setiap ada yang keluar, ada yang berlangganan, kita tetap beli barang, tapi sebenarnya kita udah punya stok awal. Nah itu untuk penyimpanan itu dari kantor sendiri ngefasilitasinya tuh untuk yang misalkan ada lebihan ataupun barang yang belum dipakai nih, itu gimana caranya? Berarti standby sampai ditunggu untuk dipakai. Oke, mungkin ini stok siap pakai. Mau stok siap pakai. Mungkin ini pertanyaan terakhir sekaligus penutup pertanyaan dari kami. Ini terkait dengan pengendalian dan evaluasi di perusahaan ini. Apakah ada suatu kebijakan ataupun SOP dari perusahaan ini yang untuk mengontrol perbekalan persediaan ataupun evaluasi rutin tersendiri di perusahaan ini terkait dengan persediaan barang-barang yang dibutuhkan? Kalau untuk persediaan barang kita pasti setiap bulan itu kan akan ada namanya audit internal ya. Dari sisi keuangan itu nanti akan nyambung ke gudang pastinya kan, stok barang kita. Jadi kita meminimalisir kemungkinan selisih antara keuangan, laporan barang ya, kita harus audit setiap bulan, itu kita audit internal. Jadi dari saya keluarin laporan, nanti dicek lagi data saya, laporan. Jadi saya nge-handle 2 ya, laporan keuangan dan laporan gudang. Saya lapor lagi ke atasan. Jadi kita harus rutin, bahkan kita setiap hari itu cek berkala gitu. Misalnya kayak mungkin pernah dengar ya kalau di retail Alfa itu kan selalu ngecek stok toko ya. Nah, ada yang minus ya. Nah tadi orang yang tadi itu yang kecamatan itu bagian gudang. Jadi setiap hari dia harus hitung stok, apalagi khususnya barang-barang good ya. Kalau untuk not good kan kita udah keluarin ya barang NG dari gudang. Itu kan berarti barang yang standby di gudang adalah barang yang siap pakai. Nah itu setiap hari harus dihitung.
terutama radio, karena radionya itu kan nominalnya mahal ya. Jadi bukan yang harga 100-200 ribu, itu harganya jutaan. Jadi ya kita kan nggak tahu, mungkin nanti ada anak technical support itu misalnya masuk dia ngambil karena urgent ada perbaikan pelanggan yang harus diganti radionya, sementara kan orang gudangnya udah pulang. Tapi kan kita memang gudangnya itu bisa open 24 jam, yang penting ada surat tadi purchase request tadi gitu. Nah jadi besok paginya dia ngecek lagi tuh, itu dicek PR-nya sesuai enggak gitu kan, ada yang permintaan dihitung lagi. Jadi kita stocking setiap hari, nanti dilengkapi dengan audit internal tiap bulan. Terus ada evaluasi rutinnya dari gudang. Jadi checking stocking, checking uang masuk, checking uang keluar itu selalu dilakukan setiap hari. Dan audit internal kita lakukan sebulan sekali. Lagi. Oke, ini mungkin terkait dengan lebih ke permasalahan sih. Kalau tadi kan mungkin lebih ke solusi dalam pengadaan barang yang dalam pengadaan barang sendiri, baik dalam konteks keuangan maupun di logistika tuh ada nggak sih masalah-masalah yang biasa terjadi gitu, misalkan tadi antara PR sama stok barangnya itu misal ada yang seperti itu, misal ada masalah yang sering terjadi nggak sih? Biasanya sih mungkin kalau untuk perangkat ya itu lebih ke stok di sananya pada penjual kita. Kalau kita sih sebenarnya sini nggak ada masalah ya, kita kan setiap ada PR request ya kan, ada request saya ajuin, saya buat PO ke vendor kita, ternyata vendornya barangnya nggak ready. Nah itu yang agak bikin susah, karena sebenarnya spek radio itu banyak gitu ya, spek radio itu banyak banget. Nah jadi yang dipengen ini, tapi sebenarnya ada versi lain yang oke gitu, yang ini gitu, tapi ternyata karena kita biasa pakainya yang ini, nggak mau coba yang ini gitu loh. Akhirnya kita ya udah cari lagi vendor baru, sementara kan cari vendor agak susah ya, maunya dibayar tunai. Kita kan di sini kan sistem pembayarannya one monetis ya, sebulan sekali. Jadi kita memang udah punya vendor tetap yang bisa dibayar sebulan sekali. Nah akhirnya kalau misalnya dia nggak ready, ya itu yang susahnya, kita harus nyari secara online dan harus dibayar langsung. Misalnya jadi ada in case kita barang di vendor nggak ready, kita beli online. Nah itu ditalangin dulu, misalnya contohnya sama saya, kita kan perlu revenue ya, jadi di sini tuh event itu tuh bisa besok event, hari ini konfirmasi minta dipasang gitu. Itu langganan kita kayak gitu. Jadi kita suka kesulitan tuh kayak gitu pengadaan barangnya, karena banyak event yang datang ke kita tuh dadakan gitu. Jadi akhirnya saya harus nalangin beli kabel secara online dulu, kirim instan kayak gitu. Tapi barang yang dibeli secara online dan pakai uang pribadi itu masuk inventaris atau masuk inventaris kan, nanti saya rembes. tetap ya? Jadi nanti proses pembayarannya harusnya ceknya dibayarkan ke orang itu kan, tapi kan orang itu udah saya bayar, jadi masukin ke saya, nggak masalah. Yang penting bukti saya transfer via banking dilampirin sama bukti setor dari kantor ke saya, kan jelas. Jadi sini ada proses kayak gitu. Itu kayak apa ya bahasanya, nalangin ya. Ya. Karena tadi proses pembayaran kita di sini tuh otomatis sebulan sekali. Lagi. Oke, kalau sudah cukup mungkin terima kasih kepada Ibu Shirley sudah menerima kami di perusahaan ini sebagai pendatang ya dari luar. Semoga membantu. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih Ibu Shirley. Mungkin saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini naik apa tadi? Yang bawa siapa? Ini naik apa?